Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, hari ini masih kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga kita bersyukur pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam kebaikan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah muliakan, pada tempat yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan. Adapun keberkahan yang pertama, atas izin Allah Azza wa Jalla, pada sore hari ini kita bisa bersua dan berkumpul kembali di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu masjid ataupun rumah dari rumahnya Allah Azza wa Jalla, di masjid tercinta kita, Masjid Abu Bakar ini. Kemudian keberkahan yang kedua, kita bisa berkumpul ataupun bersua dalam sebuah majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadhil jannah, taman dari taman surga yang ada di atas dunia, yaitu majlis ilm ataupun majlis zikir, yang dimana di sana disebutkan ayat-ayat Allah, yang dimana di sana dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala meringankan hati dan langkah kita menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ummahati wa akhawati yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tidak lupa juga kita mengajak kita semua untuk mengaturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba ataupun pengikut beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, yang kadangkala sunnah-sunnah beliau itu terlihat mungkin bagi sebagian orang adalah sesuatu yang asing. Bismillah. Sudah Ustaz. Meskipun beberapa sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat asing, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillah, dikecilin mungkin dikit atau storingnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatuba lil ghuraba, bahagia, gembira, sungguh baik bagi orang-orang yang terlihat asing. Kita tidak melihat ataupun tidak mencari keridhaan manusia, tapi yang kita lihat adalah ataupun yang kita cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari orang-orang ataupun pengikut beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ummahati wa akhawati yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah
pertemuan kita pada sore hari ini kita akan melanjutkan mudzakarah singkat kita tentang Kitabul Jami' Babul Adab yang ada di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Adapun hadis yang insyaallah kita akan baca pada sore hari ini adalah hadis yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idzan ta'ala ahadukum, Hadis yang pertama adalah Anna Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada di antara kalian yang minum dengan berdiri. Di sini larangannya adalah menggunakan nun taukid ats-tsaqilah, yaitu nun yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu itu atau perkara ataupun suatu perkara dengan tegas, yaitu la yashrabanna, jangan sekali-kali, ahadukum, salah satu dari kalian, qa'ima, yaitu minum dalam keadaan berdiri. Ya, di sini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang sangat tegas. Sebagaimana di sini lafaznya menggunakan nun at-taukid ats-tsaqilah. Hadis akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Akhwati wa ummahati yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, adapun pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang tadi kita baca ataupun hadis yang dibawakan oleh Ali radhiyallahu anhu tadi, qala al-musannifu, di sini penulis berkata, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadis. Adapun beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah yang pertama, al-haditsu fihi an-nahyu 'anil syurbi wal aslu fi an-nahyi at-tahrim. Afwan, enggak boleh. Enggak boleh gitu. Sampingnya. Tak, itu sama Ustaz. Itu dipanggil. Nah, ma yu'khadhu minal hadits, adapun hadis yang bisa kita petik, adapun hikmah yang dapat kita petik dari hadis yang ini adalah al-haditsu fihi an-nahyu 'anil syurb wal aslu fi an-nahyi at-tahrim, walidha dhahaba adh-dhahiriyah ila tahrim asy-syurbi qa'iman. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, hikmah yang pertama yang dapat kita petik ataupun pelajaran yang pertama yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah bahwasanya hadis ini melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri, ya, dilarang minum dalam keadaan berdiri. Wal aslu fin nahyi at-tahrim, dan asal dari larangan di dalam Islam itu adalah untuk keharaman. Jadi kalau ada larangan, asal muasal dari larangan itu adalah hukumnya haram. Selama belum ada qarinah ataupun sorfun yang menjelaskan tentang hukum haram tadi berubah menjadi makruh ataupun sejenisnya. Walidha dhahaba adh-dhahiriyah ila tahrim asy-syurbi qa'iman. Oleh karena itu madhab zahiriyah, jadi ada namanya mazhab zahiriyah.
kalau yang kita kenal ada 4 madhab al-mu'tabarah, 4 mazhab yang kita akuin secara umum, ya, yang kita kenal dengan madhab Abu Hanifah, ya, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah Nu'man. Kemudian yang kedua yaitu madhab Imam Malik. Kemudian yang ketiga madhab Imam Asy-Syafi'i atau madhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, yang mayoritas Indonesia ataupun orang-orang Indonesia beribadah dengan madhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat yaitu adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ada mazhab di situ yang jarang disebutkan, yang dinamakan dengan madhab Az-Zahiriyah. Dinamakan dengan mazhab Zahiriyah itu dari kata zahir, yaitu melihat secara kontekstual saja, ya, apa yang terlihat saja. Makanya dinamakan dengan mazhab Zahiriyah. Salah satu ulama yang populer di situ ataupun yang terkenal adalah Al-Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri. Nah, ini kalau pendapat Imam Az-Zahiriyah ataupun madhab Zahiriyah melihat hadis ini, yaitu larangan tentang keharaman ataupun larangan tentang minum berdiri ini secara mutlak haram, karena mereka melihat secara konteks saja. Itu faedah yang pertama, larangan tentang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Apa hukumnya? Nanti kita akan lihat di sini. Kemudian pelajaran yang kedua, ammal jumhur. Nah, di sini dijelaskan, sedangkan menurut jumhur, mayoritas ulama berbeda dengan Zahiriyah. Tadi kalau Zahiriyah itu menghukumi bahwasanya siapapun yang minum berdiri dalam keadaan apapun, maka dia dihukumi sebagai haram, tidak boleh sama sekali dalam keadaan apapun. Makanya dinamakan dengan Zahiriyah, karena mereka berdalil dengan hadis yang dibawakan Ali radhiyallahu anhu ini, yaitu melihatnya secara kontekstual saja. Sedangkan jumhur melihatnya seperti apa? Qala al-musannifu ammal jumhur fahamaluhu ala annahu khilaful aula limu'aradatihi ma fi sahih Muslim min hadits Ibnu Abbas qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Kalau jumhur melihat hadis ini adalah sebagai apa? Sebagai khilaful aula, yaitu meninggalkan sesuatu yang lebih utama atau makruh. Jadi yang lebih utama itu apa? Yang lebih utama dalam minum itu kita minum dalam keadaan duduk. Itu lebih aula, itu yang lebih utama. Sedangkan kalau minum dalam keadaan berdiri itu meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yaitu minum dengan minum dengan cara duduk. Nah, di sini khulasanya bahwasanya jumhur 4 mazhab itu melihat bahwasanya minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, beliau bercerita bahwasanya beliau pernah membawakan atau mengambilkan air minum untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan waktu itu air minumnya adalah air Zamzam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Jadi Ibnu Abbas mengambilkan air Zamzam, kemudian Rasulullah meminumnya berdiri. Ya, meminumnya berdiri. Bagaimana cara mengumpulkan hadis yang tadi tentang larangan, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi kita baca dengan hadis Ibnu Abbas tadi. Ya, ulama di sini jumhur terutama melihatnya bahwasanya hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi kita baca di permulaan itu adalah untuk menjelaskan tentang kemakruhan, yaitu makruh kita minum dalam keadaan berdiri. Sedangkan hadis Ibnu Abbas tentang kemakruhan kita minum dalam keadaan berdiri, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum berdiri. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwasanya minum berdiri itu tidak haram, tetapi makruh.
Hanya sebatas makruh saja. Kalau haram, mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang haram. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang tadi, beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Artinya itu hanya sebatas untuk menjelaskan bahwasanya minum dalam keadaan berdiri itu tidak haram, tetapi hanya makruh. Namun tetap sebagaimana pendapat jumhur di sini adalah khilaful aula, meninggalkan yang lebih utama. Tetap sebagai orang yang senantiasa ingin mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap yang utama adalah minum dengan keadaan ataupun dengan cara duduk. Jadi tetap yang aula, yang lebih utama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat dalam sirah-sirah beliau, lebih banyak, bahkan lebih sering beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan duduk. Bahkan ini mungkin nanti bisa dibenarkan ataupun teman-teman di sini yang tahu ilmu kesehatan ya. Ana pernah baca beberapa artikel, beberapa majalah tentang keajaiban atau mukjizat yang dititipkan bagi hadis ini, yaitu larangan untuk minum secara berdiri. Di dalam ilmu kedokteran ternyata kita punya organ di dalam tubuh kita, afwan saya nggak tahu namanya, saya lupa. Yang dimana kalau kita minum dalam keadaan berdiri, organ tubuh kita, kalau kita minum dalam keadaan duduk, organ tubuh kita itu akan bergerak, akan berfungsi, yang dimana dia akan menyaring air yang kita minum. Ya, jadi kalau kita minum berdiri, ada organ di dalam tubuh kita itu, ini dalam sisi kesehatan, ya, akan menyaring air yang kita minum. Namun kalau kita dalam keadaan berdiri, itu organ itu tidak akan berfungsi. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah berabad-abad sudah menjelaskan hal ini. Ternyata di dalam ilmu kedokteran memang ada faidahnya bagi seseorang yang minum duduk, yaitu air yang kita minum akan lebih bersih sampai kepada tubuh kita. Nah, ini nanti mungkin bisa diluruskan kalau anda salah ya. Soalnya ini di dalam ilmu kedokteran. Itu yang anda ingat dalam beberapa artikel tentang keajaiban ataupun mukjizat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang minum secara duduk ataupun dengan duduk. Jadi akan lebih baik bagi tubuh kita dan air yang kita minum itu akan disalurkan kepada tubuh kita dengan cara yang baik ataupun difilter, dibersihkan oleh sebuah organ di dalam tubuh kita. Nah, itu tentang minum dengan cara duduk. Kemudian faedah yang kedua, yang ketiga. Al-Musannif berkata, qala fil adab asy-syar'iyyah. Dalam kitab Adab Asy-Syar'iyyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Nah, di sini penulis Abdullah Al-Bassam rahimahullah menukil ya tentang adab minum secara duduk. Di dalam kitab Adab Asy-Syar'iyyah dikatakan, wa yatawajjahu annahu alaihi salatu wassalam syariba qa'iman liyubayyin al-jawaz. Ibnu Muflih dalam kitab beliau ya, Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitab beliau Adab Asy-Syar'iyyah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan cara berdiri itu bukan ingin menjelaskan bahwasanya kita boleh minum berdiri, tetapi apa? Liyubayyinul jawaz, hanya ingin menjelaskan bahwasanya ini boleh ataupun makruh, tapi tetap yang utama adalah minum dengan cara duduk. Wa annahu la yuhram, bahwasanya minum cara berduduk berdiri itu tidak haram, hanya sebatas derajat makruh. Ya, hanya sebatas derajat makruh. Makruh itu adalah kalau kita kerjakan kita tidak mendapatkan iqab ataupun dosa. Tetapi kalau kita tinggalkan itu yang lebih utama, kita mendapatkan pahala. Ya. Nah, itu. Fannahyu lil karahah. Nah, Ibnu Muflih menjelaskan bahwasanya larangan yang dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi kita baca, jangan minum dengan cara berdiri, itu untuk karohah, untuk menjelaskan bahwasanya minum berdiri itu makruh loh, tidak boleh. Jadi tetap makruh itu tidak boleh ya, tetap tidak boleh.
Jadi tetap kita utamakan, yaitu mengerjakan sunnah yang lebih dominan yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu minum dengan cara duduk. Au litarkil aula. Nah, ini atau meninggalkan yang lebih utama. Kalau kita minum berdiri berarti kita meninggalkan yang lebih utama, yaitu apa? Minum dengan cara duduk. Jadi sebaiknya sebagai bentuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tetap kita berusaha untuk minum dengan cara duduk. Fannayu mahmulun ala khilaful aula wa syurbu sallallahu alaihi wasallam qa'iman li bayanil jawaz. Masih tetap nahyu, larangan minum berdiri dalam hadis Ali bin Abi Thalib itu hukumnya makruh, sedangkan yang lebih aula, yang lebih utama bagi kita adalah minum dengan cara duduk. Di situ ada sebuah syair dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata, "Idza ruhta tashrabu faq'ud tafuz li sunnati suffati ahli al-Hijaz wa qad sahhahu shurbahu qa'ima walakinnahu li bayanil jawaz." Kata Ibnu Hajar dalam syair yang tadi itu adalah, "Idza ruhta tashrabu faq'ud tafuz." Jika engkau ingin minum, maka minumlah dengan cara duduk, maka engkau akan mendapatkan apa? Pahala. Ya, engkau akan mendapatkan kemenangan, pahala gitu. Ada pahala di situ karena kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li sunnati suffati ahli al-Hijaz. Karena itu merupakan sunnahnya orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, termasuk ahlul Hijaz, yaitu orang-orang Madinah. Waqad sahhahu syurbahu qa'ima. Namun meskipun ada hadis yang sahih tentang bahwasanya Rasulullah minum secara berdiri, ya, hadis tentang Rasulullah berdiri itu sahih, ya. Yang tadi kita baca hadis Ibnu Abbas itu sahih. Tapi apa? Walakinnahu li bayanil jawaz. Itu hanya menjelaskan bahwasanya berdiri itu boleh. Namun hukumnya makruh. Hilaful aula. Kita meninggalkan yang lebih utama, yaitu minum dengan cara duduk. Wa qala Ibnu Qayyim fil hadi min hadi sallallahu alaihi wasallam asy-syurbu qa'ida haitsu kana hadiyul mu'tad. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya salah satu petunjuk tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau kita minum adalah kita minum dengan cara duduk, ya, dan itu merupakan yang lebih sering dikerjakan, al-mu'tad, ya. Hampir 99% Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari beliau minum dengan cara duduk. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'ani syurbi qa'imah. Dan sahih dari Rasulullah bahwasanya beliau melarang kita untuk minum dengan cara berdiri. Wa sahha anhu annahu syuriba qa'imah. Meskipun sahih hadisnya bahwasanya beliau pernah minum dengan cara berdiri. Namun tetap yang lebih aula adalah minum dengan cara duduk. Itu kandungan hadis yang tadi tentang larangan untuk kita minum dengan cara berdiri. Ummahati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan sekarang. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik, tugas kita sebagai ibu, tugas kita sebagai ustazah, kita mengajarkan anak-anak didik kita, orang-orang tercinta kita dari kecil. Nah, jangan minum berdiri. Nah, kita takut-takutin lah, namanya anak kecil kan. Minum berdiri itu seperti hewan gitulah. Jangan seperti itu. Jangan kita minum berdiri. Kita ajarkan anak-anak kecil supaya terbiasa begitu besar nanti mereka terbiasa untuk minum dengan cara duduk. Nah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita hidupkan dimanapun. Ya, dimanapun kita berada kita bisa praktekkan ini, yaitu minum dengan cara duduk. Itu hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua masih hadis dibawakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis berkata,
An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang di antara kalian ingin memakai sandal, ya, ingin memakai sandalnya, falyabda bil yamin, maka mulailah memakai sandal itu dari kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal, sedangkan jika ingin melepasnya maka lepaslah dari kiri. Wal takun al yumna awwaluhuma tun'al, dan hendaklah menjadikan yang kanan ketika ingin memakainya. Jadi kalau ingin memakai, dahulukan kaki kanan dulu. Wa akhiruhuma tunza'u, dan sedangkan dalam melepas, kaki kanan yang terakhir. Artinya kalau melepas, kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ma yu'khadhu minal hadits, adapun hadis yang dapat kita petik, adapun hikmah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah, yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Di sini hadis ini menjelaskan tentang hadis Aisyah di dalam Sahih Bukhari wa Muslim tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang sekali, ya, mendahului atau memulai dengan perkara yang kanan atau sesuatu yang kanan. Yu'jibuhu tayammun, senang dengan yang kanan. Awalnya kalau beliau mulai sesuatu yang baik, selalu beliau mulai dengan yang kanan. Kana yu'jibu tayammun fi tana'ulihi, sebagaimana hadis Aisyah juga menjelaskan bahwasanya salah satu bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, suka terhadap sesuatu yang kanan, fi tana'ulihi, juga beliau kalau mau pakai kalau mau nyisir, ya, itu nyisirnya dari kanan dulu ke kanan. Nah, ini ibu-ibu ini bisa dipraktekkan gitu. Ya, anak-anaknya masih TK, sisirnya ke kanan gitu. Meskipun lepek gitu nggak apa-apa. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai ke kanan gitu kan, jangan ke kiri, nggak apa-apa, ke kanan gitu. Insya Allah masih gagah kok meskipun ke kanan gitu kan. Wa tarajjulihi, begitupun Rasulullah dalam memakai sandal memulai dari kanan. Wa tuhuri, dalam bersuci pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan yang kanan. Misalnya dalam wudu, beliau kalau cuci membasuh kaki ataupun tangan, beliau sunnahnya adalah memulai dari yang kanan. Wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala perkaranya. Ini hadis dari Aisyah. Jadi hikmah yang pertama ataupun pelajaran yang pertama menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita kalau memulai sesuatu yang baik, ya, usahakan mulai dengan kanan. Termasuk misalnya potong kuku, ya, mumpung kemarin kita bahas tentang khisalul fitrah, ya, macam-macam fitrah yang harus ada dalam diri manusia, dalam seorang mukmin. Itu potong kuku. Kita potong kuku dari tangan kanan. Kalau tangan ya mulai dari kanan. Itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau potong kuku ataupun kuku kaki, misalnya kakinya, ya kita mulai dari yang kanan, bagian kanan. Tetap kalau sesuatu yang baik usahakan memulai dari yang kanan. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah, fa kana sallallahu alaihi wasallam yabda'u bil yamin. Maka dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendahului yang kanan dalam perkara-perkara yang baik. Wa yuqaddimuha li asya' at-tayyibah. Nah, itu dalam perkara yang baik, ya. Wa yuakhiruha lima siwa dzalik. Sedangkan yang jelek-jelek atau yang kelihatan jorok itu dari kiri. Nah, termasuk yang pernah lewat dari pembahasan kita, ya, itu masuk hammam ataupun WC, kamar mandi, kita mulai dari kaki kiri. Nah, itu. Kemudian fakana idzan ta'ala qaddama al-yumna. Maka beliau kalau ingin memakai sandal itu beliau memulai itu dari kaki kanan. Jadi kalau memakai sandal usahakan kita pakai
sandal kita yang bagian kanan dulu. Ini bisa juga dikiaskan kalau kita pakai sepatu ya. Nah, nggak mesti harus sandal ya. Sepatunya bentuknya bagaimanapun. Tetap kita usahakan sunnah Rasulullah SAW kita mulai dari kaki kanan dulu kalau memakai. Wa idza labisal qamis qaddama al-yumna. Begitupun kata Syekh di sini Al-Musannif Abdullah Al-Bassam menjelaskan bahwasanya kalau memakai pakaian kemeja ataupun yang sejenisnya pula ya kita mulai dari yang kanan nih. Nah, kalau baju kan punya ada lengannya itu. Kita mulai dari yang kanan. Kanan baru ke kiri. Nah, itu. Wa nahwu dzalika atau yang semisalnya ya, banyak ya. Pakai celana juga bisa kanan gitu kan. Kita mulai dari yang kanan dalam perkara-perkara yang baik. Wa yuqaddimu shimala lima siwa dzalika. Sedangkan dalam beberapa hal ada kita mendahului atau kita mulai dengan yang kiri. Seperti apa? Fa yuqaddimuha 'inda duhulil khala'. Seperti kalau kita masuk WC, kita mulai dari kiri, kaki kiri. Wa 'indal khuruj minal masjid. Seperti keluar dari masjid. Keluar dari masjid ya kaki kiri dulu. Kalau masuk dari masjid kaki kanan. Wa yuqaddimuha 'inda khal'in 'alain. Kemudian kalau melepas sandal, kalau melepas sepatu, kita mulai dari apa kiri. Wal qamis juga bisa dikiaskan, dipraktekkan, diimplementasikan di baju. Kalau lepas baju juga dari kiri. Kalau makainya dari kanan. Seperti itu. Kemudian hikmah yang kedua dari hadis ini, qala al-musannifu wa kana yakhussu al-yaminu fil akli wasyurbi wal musafahah. Dan juga dulu Rasulullah SAW mengkhususkan tangan kanan ya, ataupun bagian kanan itu untuk yang pertama kalau makan beliau khususkan untuk apa? Kalau makan dengan tangan kanan itu sunnah Rasulullah ya. Tentu kalau yang ada istisna tentu ya bagi saudara-saudara kita yang kidal misalnya itu beda, itu di luar kaidah ini. Ataupun minum. Nah, di sini nanti juga sebenarnya ada hadis khusus tentang minum. Minum juga kita usahakan dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kiri. Nanti dijelaskan insyaallah di hadis berikutnya. Karena minum dengan tangan kiri itu adalah mengikuti cara setan. Nah, ini bisa disampaikan ke anak-anak kita ataupun anak SD, adik-adik kecil kita, jangan minum dengan tangan kiri, mulai dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kiri itu seperti minumnya setan. Ya iya benar, itu hadisnya. Kalau minum dengan tangan kiri itu seperti minumnya setan. Wal musafahah. Begitupun Rasulullah SAW kalau berjabat tangan ataupun salaman dengan saudaranya, bertemu dengan keluarganya, itu berjabat tangan dengan tangan memakai tangan kanan. Wa tanawal al-asya' at-thayyibah. Dan memakan makanan-makanan yang baik juga menggunakan tangan kanan. Wa yakhussu asy-shimala lil awsakh. Nah, ini sudah tadi kita jelaskan bahwasanya Rasul juga dulu kalau perkara-perkara yang menjijikkan, yang berbau kotor lah, itu baru kita menggunakan bagian kanan dari tubuh kita, bagian kiri dari tubuh kita, baik tangan kiri ataupun kaki kiri. Itu di tempat-tempat yang kotor ataupun sesuatu yang tidak baik, seperti kita bersuci, kemudian istinja dan lain sebagainya itu dengan tangan kiri. Hadhihi hiya sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam allati yastatibuha wa yu'jibuhu fi'luha. Ini merupakan semuanya kata musannif sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kali beliau lakukan dan senang beliau lakukan, yaitu perkara-perkara baik, pakai sandal, pakai baju, masuk masjid, makan, minum, kita mulai menggunakan dengan yang kanan. Kemudian yang ketiga, qala al-musannif wa kana fi at-taharati yuqaddimu ghuslul yad al-yumna war rijlu al-yumna. Begitupun dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikmah yang ketiga adalah dalam hal bersuci.
Kalau kita ingin menyucikan anggota badan kita, misalnya seperti wudu, dulu Rasulullah SAW mendahulukan anggota badan yang bagian kanan. Kana fi taharati yuqaddimu ghuslul yad al-yumna, sebagaimana kalau wudu kalau basuh tangan mulai dari basuh tangan yang kanan, dan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau wudu membasuh tangan mulai dari yang kiri, tetap sah wudunya, namun tetap dia tidak memiliki kelebihan ataupun pahala lebih di situ, karena pahala lebihnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita wudu, kita mulai dari anggota badan kita yang kanan. Kemudian warrijlu al-yumna pun begitu, Rasulullah kalau ingin membasuh kakinya, beliau mulai dari yang kanan. Wa fi khalqin nuski yuqaddimu al-janib al-ayman min ra'sihi 'ala al-aysar. Begitupun Rasulullah SAW kalau ingin merapikan tadi bahasanya apa ya? Nyisir, seperti nyisir atau merapikan rambutnya, beliau mulai dari bagian yang kanan. Nah, ini gambaran tentang senangnya Rasulullah memulai dengan ataupun sesuatu yang kanan itu boleh mulai jika sesuatu itu al-baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, masa kita lebih condong, lebih senang mengikuti public figure yang sering senyum di depan kamera, yang sering senyum di depan pengfansnya saja, namun di luar sana kita nggak tahu kayak gimana. Jangan seperti itu. Kita usahakan bagaimana caranya kita hidup sebagaimana Rasulullah SAW hidup. Gerak-geriknya, minum, makannya seperti Rasulullah SAW. Kalau public figure, bajunya saja kita ikutin, warnanya sekalipun kita cari. Oh, ini public figure si fulan, suka warna apa ini? Dia pun beli seperti itu. Oh, merek tasnya apa nih? Dia cari seperti itu. Kalau cara Rasulullah SAW makan, kalau cara Rasulullah SAW minum, tidak pernah dicari. Nah, ini perlu menjadi bahan renungan untuk kita. Nah, wa hakadha sya'nuhu salawatullah wa salamuhu alaih. Begitulah ya perkara-perkara dalam kegiatan-kegiatan seharinya Rasulullah SAW. Kesimpulannya bahwasanya beliau sering kali mendahulukan yang kanan dalam perkara yang baik. Kemudian kalau perkara-perkara yang tidak baik seperti yang menjijikkan ataupun kotor, barulah bagian yang kiri yang didahulukan. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah bahwasanya kalau memakai sandal kita mulai dari yang kanan. Kemudian kalau melepasnya mulai dari yang kiri, ya. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bisa dipraktikkan di baju, di celana, potong kuku, karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'jibuhu tayammun, kata Aisyah. Sangat senang, sangat membuat beliau itu gembira dengan sesuatu yang kanan. Nah, jadi inilah ada fadilah antara kanan daripada yang kiri. Karena kanan kita gunakan dalam perkara-perkara yang baik, sedang yang kiri ya itu sunnatullah, kita disunahkan untuk menggunakannya dalam perkara-perkara yang mustaqdzar atau hal yang jijik ataupun yang sejenisnya. Ini yang bisa dapat kami sampaikan dalam pertemuan pada sore hari ini tentang beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sunnah Rasulullah dalam minum, yaitu kita minum dengan cara duduk, ya, dengan cara duduk. Sedangkan minum dengan cara berdiri itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Itu adalah madhab jumhur. Sedangkan madhab zahiriyah itu tetap haram, ya. Kemudian yang kedua tadi hadis tentang beberapa adab ataupun beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memakai sandal ataupun sepatu ataupun memakai baju ataupun celana. Kita mendahulukan yang kanan. Sedangkan kebalikannya kalau melepas sandal, ya, kita lepas dari kalau kita memakai sandal kita mulai dari yang kanan. Kemudian
Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau kita melepasnya, kita mulai dari yang kiri, ya. Itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa praktekkan sunnah yang simple ini, ikhwah. Simple ya ummahati wa akhwati. Ini sangat simpel sekali, namun kadang kita lupa, ya. Namun kita kadang tidak menghiraukannya, ya. Ini adalah sunnah-sunnah perkara-perkara yang sering dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu bagi orang yang cinta, bagi orang yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang akan dikerjakan beliau, cara-cara beliau tentu akan dicontohi. Itu tabiat manusia. Jadi lihatlah dalam diri kita, kira-kira sunnah Rasulullah yang melekat di kita apa, ya, sebagai besok menjadi hujjah kita di depan Rasulullah, di depan Allah, bahwasanya kita adalah pengikut setia beliau, adalah umat setia beliau yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, wa sallallahu ala Rasulillah, ini yang dapat kami sampaikan. Dan jika ada pertanyaan tentang pembahasan kita persilakan untuk membuka sesi tanya jawab. Falyatafaddal mashkura. Silahkan. Baik, jika tidak ada, kami kira penjelasannya sudah jelas. Baik, kita tutup insyaallah pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran ala husni ihtimamikum. Jazakumullah atas kehadiran antunna semua. Semoga menjadi pemberat timbangan kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mempraktekkan sunnah-sunnah simpel ini ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah wa sallallahu ala Rasulillah. Al-'afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.